والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang ulun sayangi, yang ulun hormati, tepat apa yang disampaikan oleh Pak Haji Endang Agustina tadi, bahwa peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak harus dilaksanakan di bulan Rabiul Awal saja. Memang seharusnya peringatan Maulid Nabi itu dilaksanakan setiap hari. Tujuannya agar penceramah-penceramah itu laris. Jadi enggak jadi pengangguran gitu. Kenapa harus sesering mungkin kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi? Agar kita diingatkan kembali dan terus diingatkan kepada sirah nabawiyah, kepada cermin agung kita, uswatun hasanah dalam kehidupan kita, untuk kita contoh dan kita teladani, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jarak antara kita dengan Rasulullah itu kan sangat jauh, hampir 15 abad. Lah kita disuruh mencontoh orang yang jaraknya dengan kita sangat jauh. Ini kalau enggak sesering mungkin diingatkan, ya tidak teka. Ora teko iki lho. Tidak tutuk. Karena kita dengan Rasulullah itu jaraknya hampir 15 abad lamanya. 1500 tahun. Rasulullah kalau diibaratkan adalah sumber mata air, yang airnya sangat bersih, airnya sangat jernih, airnya sangat bening. Banget. Sedangkan kita ibarat sungai-sungai kecil yang sudah jauh ke muara. Airnya kotor karena sampah. Airnya keruh karena lumpur. Keruh itu bahasa Inggrisnya the butek. Jadi kalau Rasulullah itu sumber mata air yang bersih, jernih, bening. Nah kita ini sungai kecil yang airnya kotor, airnya keruh. Bahkan ada yang udah jadi comberan. Bukan sekedar sungai kecil, udah jadi got. Ada yang jadi septic tank. Saking kotornya kita. Maka wajib hukumnya bagi kita yang kotor, yang keruh ini, untuk sesering mungkin mendekat ke sumber mata air untuk mencari kejernihan, mencari kebeningan. Dan sumber mata air itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah bagaimana cara kita mendekat kepada Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah wafat? Kita tidak bisa memetuhi Rasulullah. Wis to manut, gak usah rewel. Iki aku ngatur bahasa ki angel kok ya. Kita kan tidak bisa memetuhi Rasulullah.
Disuruh mendekat gimana caranya? Ya sana ziarah ke makamnya Rasulullah. Siapa yang berziarah ke makam Rasulullah itu sama dengan sowan ke dalamnya Rasulullah, bertamu ke rumah Rasulullah, ketemu dengan Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, makamnya Rasulullah itu di Madinah. Kalau nggak tahu, Madinah itu tempatnya baratnya Madiun. Lah kalau mau ke sana nggak bisa, karena dirimu kan tidak gablek duit. Terus caranya kayak apa? Mimpi ketemu Rasulullah. Orang mimpi ketemu Rasulullah itu hakul yakin. Mimpi ketemu Rasulullah beneran. Ketemu Rasulullah beneran. Saya ulang, ada orang mimpi ketemu Rasulullah, itu bener-bener ketemu Rasulullah. Karena setan gak bisa menyerupai Rasulullah. Cuman tidak sembarang orang bisa mimpi ketemu Rasulullah. Hanya orang-orang yang hatinya bersih, para kekasih Allah, kekasih-kekasih Rasulullah, itu yang mudah mimpi ketemu Nabi. Pian sebarataan kemeneng tak antemi ngono. Iki nek ku ngapalno suwe kok. Pian sebarataan ya mungkin bisa mimpi, tapi ya ketemu luwak, garangan, codot, macan rembah, di uber-uber gendruwo. Karena mimpi itu cari pasangan sendiri-sendiri. Ono setelane dewe-dewe. Mimpi itu ruh, sedangkan al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu nyari setelan, nyari koneksi sendiri-sendiri. Ruh yang baik hanya bisa connect dengan ruh yang sama baiknya. Ruh yang jelek ini connectingnya juga sesama ruh jelek. Makanya kalau orang baik itu biasanya mimpinya mimpi baik, mengalami kejadian yang baik, ketemu sama orang-orang baik. Kalau orang buruk mimpinya ya mimpi ketemu orang jelek, ngalami hal-hal yang jelek, ngelihat yang jelek gitu. Orang baik itu mimpi ketemu para wali, ketemu ulama, mimpi memandang matahari, mimpi melihat pelangi yang indah di angkasa. Mimpinya mimpi baik. Mimpi mangku rembulan, mimpi mangku Anwar Zahid. Lah kalau orang jelek itu mimpinya ya mimpi ketemu Mak Lampir, Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Pojokan, ini pelet, gerandong, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi mohon maaf ya, kalau misalnya ada tetangga pian, orangnya kada sholat, tak antem degan loh kok. Ya udah wes pakai bahasa Jawa saja, daripada ulun pakai bahasa Banjar diketawain. Misalnya ada tetangga pian, dia orangnya nggak sholat, Ramadan nggak puasa, ada tablik akbar nggak pernah datang, sholawatan nggak pernah ikut, sama tetangga nggak akur, masjid dibangun nggak nyumbang, terus cerita katanya semalam mimpi ketemu Sunan Kalijaga, 7 turunan, jangan percaya. Gak mungkin itu, paling-paling yang nemuin Sunan Jaga Kali, entah tukang mancing, entah tukang ngising gitu. Ya gak mungkin lah Sunan Kalijaga nemuin orang yang dapurannya kayak gitu. Gitu. Lah kalau orang kayak pian sebarataan mau, astagfirullahaladzim, aku mau diundang reneneh. Mau mimpi ketemu Nabi itu kayaknya jauh lah.
Jauh, karena hatimu itu kotor. Bahasa Inggrisnya the bosok. Anu yang nggak terima silahkan pulang sekarang. Gitu. Lah tadi udah saya gambarkan, udah ulun gambarkan. Kita ini sungai yang kotor, keruh, gitu loh. Termasuk yang di atas panggung. Loh, apa dikira yang di atas panggung pasti baik, pasti lebih mulia daripada yang doprok di bawah-bawah ini? Mungkin kalau pangkat dunia, jabatan dunia oke. Oke kalau sekarang ini di dunia, tapi dalam pandangan Allah belum tentu yang di atas panggung ini lebih mulia daripada yang doprok di bawah-bawah. Nah, yakin sing keplok melarat kabeh. Ayo kalau ada yang nggak terima silahkan turun dari panggung. Ini mumpung ulun belum ngomong lebih jauh ini. Daripada pian sabarataan marah-marah. Ulun kalau udah kayak gini kada ada rasa takut. Kecuali sama istri. Awas jangan macem-macem. Ini juga jangan macem-macem. Ini Polda ikut, maksudnya polisi dapur. Itu lebih menakutkan daripada malaikat Israel. Ya kombes ini gagah kalau lagi di luar, melatih 3 di rumah dibentak sama istrinya, goblok dadak. Wes. Lah kalau nggak bisa mimpi ketemu Nabi, gimana cara kita dekat dengan Rasulullah? Perbanyak bersolawat. Kita bersolawat kepada Nabi itu nyambung, tembus, nyampe ke Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, kita kalau lagi sholat itu kan ada bacaan sholawatnya, betul? Dibaca kapan? Pas Allah ya Karim, Masya Allah. Warga Simpang 4 Sungai Baru ini ganteng-ganteng, cantik-cantik tapi oon. Orang ditanya kayak gitu aja nggak ngejawab. Kita kalau lagi sholat kan ada baca sholawatnya, betul? Kapan dibaca? Pas apa? Tahiyat. Itu kan ada. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmat salam Allah semoga senantiasa terlimpahkan kepadamu wahai Nabi. Pian pas sholat baca itu, hatinya ingat Rasulullah, cinta Rasulullah, Rasulullah hadir. Makanya rumah yang paling gede berkahnya, rumah yang paling banyak barokahnya, itu rumah yang sering dipakai menjalankan sholat sunnah, karena rumah itu sering dihadiri Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali lagi ya, pian wis nggak usah sebarataan wis. Sholat pas tahiyat baca assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hatinya ingat Rasulullah, cinta sama Rasulullah. Kanjeng Nabi rawuh, Rasulullah datang. Makanya rumah itu kalau sering dipakai sholat sunnah, berkahnya luar biasa. Sering didatengin Rasulullah. Nggak ada manusia yang lebih dekat dengan kita melebihi Rasulullah. Saking sayangnya Rasulullah sama umatnya, saking cintanya Rasulullah sama umatnya. Bapak ibu kandung itu kan udah deket sama kita, itu masih kalah deket dengan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lagi mahalul qiyam, ya Nabi salam
Ya Rasul salam, Ya Habib salam, salawatullah. Nah, kita lagi bersolawat baca itu, yakin Rasulullah hadir. Rasulullah datang membawa kerinduan, membawa cinta dan kasih sayang, tersenyum mesra memandang kita dengan bangga, dan Rasulullah berjanji akan memberikan pembelaan, akan memberikan syafaatnya kepada kita kelak di akhirat. Makanya kalau lagi berselawat mahalul qiyam yang khusyuk, itu Rasulullah datang. Masa didatengin Rasulullah? Rasulullah ada di hadapan kita, makanya pakai alaika, kepadamu. Mu itu di hadapan, kalau enggak di hadapannya nya. Kayak misalnya aku sayang sama seseorang, orangnya enggak ada di hadapan aku bilangnya aku cinta sama dia, aku cinta kepadanya, gitu. Tapi kalau ada di hadapanku, aku cinta kepadamu, bukan kamu, situ kok. Kalau mahalul qiyam yang khidmah, yang khusyuk, yang ikhlas, ta'zim, jangan cengengesan. Itu sekarang lagi marah anak-anak muda itu. Sholawatan pakai ngobat tapi genderong. War, war, war. Kira-kira ngelihat yang kayak gitu Rasulullah senyum apa kira-kira Rasulullah melengos? Halo? Apalagi dijogetin yang maaf out of control, overacting. Sholawatan kok sambil. Kira-kira Rasulullah senyum apa jengkel kira-kira? Halo? Halo? Bu, apa enggak boleh sholawatan sambil menggerak-gerakkan badan, menggerak-gerakkan tangan? Lah itu para habaib kalau lagi sholawatan biasanya kan, yuk semuanya tangannya diangkat ke atas, ya kan? Yuk digerakkan bareng-bareng sama-sama kita bersolawat. Ada lagi yang gini, yang bawa HP flashnya dinyalakan, yang mau menyalakan flash saya doakan bisa beli HP yang baru, dihapusi sampean. Masa menyalakan flash saya langsung ganti HP baru, penggaweannya brondol lah ya. Loh ini triknya para habaib, triknya para kiai untuk ngasih support, ngasih semangat kepada jemaahnya. Boleh, boleh, bagus. Artinya itu ilmu, ada filosofinya. Ngapain sih sholawatan pakai suruh gini-gini tangannya? Itu gambaran dirimu itu megap-megap di neraka. Kan dirimu pantasnya di neraka. Lagi megap-megap di neraka, apalagi yang duitnya banyak itu prosesnya ruwet nanti di akhirat ya. Termasuk dua orang di samping saya ini, ruwet ini nanti prosesnya. Loh, ruwet yuk, gampangan yang itu. Malaikat yang menghisap orang melarat itu males. Yo, lu bener. Paling-paling ditanya, kamu agamanya apa? Islam malaikat. Sholat enggak? Sholat, orang Islam. Puasa enggak kamu? Ramadan puasa, Islam. Gitu. Zakat, apanya yang mau dizakatin? Saya tukang nerima. Haji, malah saya yang cuma datengin orang kalau selamatan haji. Malaikatnya gregeten. Punya kebun sawit berapa hektar? Tukang brondol. Kata malaikat, ya udah sana berangkat ke surga. Malaikat ini males ngisap melarat-melarat kayak gitu. Tapi yang kayak gini, masya Allah, ruwet. Perusahaanmu apa saja? Wih, tambang. Kamu kok bisa bikin tambang itu ceritanya seperti apa? Kamu kan dulu polisi.
Dan pangkatmu juga nggak tinggi-tinggi amat, perwira aja kamu enggak. Ayo nggak terima ngadeko. Ya, mending sebelahnya masih kombes. Lah ini kompres. Kok terus bisa punya tambang segitu banyak, terus armadamu segitu banyak, itu dari mana? Ceritanya kayak apa? Ruwet itu nanti. Ini masih tambang, belum yang lain. Ayo, ngene kok siapa buka politeknik, siapa buka pantai. Makanya tadi kalau jadi buka pantai harus ada edukasi dan ada religinya. Kalau ndak, nyonyor nanti. Lah kalau pantai itu dipakai orang udo-udo, berarti sama dengan membuka lahan kemaksiatan. Harus ada nilai edukasi dan ada nilai religinya. Ayo, jadi apa enggak? Jadi, tapi itu syaratnya harus ada nilai edukasi, ada nilai religi, dan hasilnya nanti untuk yatim, ada beberapa untuk fakir miskin, untuk bantu-bantu pesantren. Kalau enggak gitu tak doakan enggak payu. No, aku kejem, aku ini kejem. Ini juga sebelah saya ini yang nyalek, fotonya kan di tepi-tepi jalan wakeh ini. Ini langsung malam ini tak doakan, kalau memang beliau ini jadinya beliau anggota dewan itu manfaat untuk umat dan masyarakat, ya Allah mudah-mudahan Engkau jadikan beliau, ya Allah kabulkan hajat beliau, ya Allah. Tapi kalau jadinya beliau itu sama sekali nggak ada manfaatnya untuk umat, mandorot, ya Allah ojo dadekno, ya Allah Gusti, nggak usah dijadiin daripada mandorot. Ayo gak terima pulang, nggak apa-apa. Saya itu ngaji ya kayak gini, mau dengerin nggak mau minggato. Orang saya di hadapan jenderal, di hadapan menteri ya kayak gini ceramah saya. Apalagi itu ruwet nanti, ruwet itu. Duitmu berapa, karyawanmu berapa, ayo zakatmu beres apa ndak, mobilmu itu berapa, satu dihisap semua itu. Masya Allah, ruwet. Mulane sampean wis enak melarat ae, gak usah sugih-sugih. Ini dua orang ini ruwet nanti hisapnya. Nah, bisanya nggak ruwet, gandul kiai. Itu satu-satunya cara supaya ndak ruwet. Jadi nanti masuk surganya digeret sama kiai. Nah itu syaratnya ya tahu sendirilah. Ya kiai nggak sembarangan mau diganduli. Itu lihat dulu pernah ngasih apa. Nah kalau nggak ada apa-apanya enak banget gandul-gandul. Orang kita yang tiap malam sini tinggal gandul, kita yang keliling kemana-mana, kita yang ngerawat pesantren, betul ya? Iya, ngomongnya betul gak tak antemi. Kita yang silo zikir muter tasbih sulastri sumiati sundari sunarse samiseh kita yang petentengan situ tinggal gandul, nggak ada apa-apanya. Enggak lah, enggak, emang gue cowok apaan? Syaratnya itu, kalau enggak ya ruwet, rasain sendiri nanti di akhirat. Ini saya ngingetin kok, saya ngingetin, ini mesti jamaahnya mikir, mau saya ngundang kok dihabisin gitu. Saya nggak menghabisin, saya ngingetin kok, saya harus kulil haqqa walau kana murran. Saya sampaikan meskipun pahit dirasakan oleh beliau. Nggak diundang lagi, yo nyari yang lain. Yang lain banyak kok, ngapain? Dipikir orang kaya cuman dia aja apa? Dunia ini luas kok. Ini udah kayak gini kalau nggak ditambahi yo kebangetan. Ya jangan disamakan kayak orang biasa dong yang ngundang. Ya yang ngundang ini wong ini nggak punya duit. Ya sama yang ngundang beliau no, anunya sama yo kebangetan no. Udah ini guyon, tapi ya perlu dipikirkan. Ya Allah,
Allah, ini tadi ngomong apa kok jadi ke situ ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, bersolawat yang takzim. Gitu loh. Lah kita berzikir sambil menggerak-gerakkan tangan, sholawatan sambil diajak gini-gini, itu kita disuruh membayangkan bahwa kita itu lagi di neraka. Kita lagi disiksa di neraka, kemudian kita berharap ditolong Rasulullah. Ya Rasulullah, khudh biyadi. Ya Rasulullah, saut tanganku loh Kanjeng Nabi. Pegang tanganku ya Rasulullah. Pegang tanganku ya Rasulullah. Angkat aku dari neraka ya Rasulullah. Gandeng aku menuju ridho Tuhanmu. Gandeng aku menuju surga ya Rasulullah. Saya megap-megap di neraka. Ditanya sama Nabi, kamu orang mana? Simpang 4. Mana tuh ini? Simpang 4 Sungai Baru. Saya orang asam-asam. Saya orang asam-asam ya Rasulullah. Kata Nabi, pantesan megap-megap di neraka. Loh iya, yang kita harapkan, makanya tangannya gini-gini itu kita berharap tangan kita dipegang oleh Rasulullah. Ini pegang tanganku ya Rasulullah. Aku berharap syafaat pembelaanmu ya Rasulullah. Makanya diajak gini-gini, tapi dalam batas kewajaran. Lah kadang-kadang ibu-ibu over, nggak gini-gini sholawatannya itu. Coba, itu karena hanyut dalam sholawat apa karena tabuhannya? Wih, gerakanmu kayak gitu itu karena sholawat apa karena tabuhannya? Ya karena tabuhannya itu, karena rebananya itu, karena terbangnya itu. Yang minta syafaat sama terbangnya itu. Nggak apa nggak boleh? Boleh, boleh. Oh itu untuk penyemangat kok. Sholawatan kalau nggak ada tabuhannya kayak gitu ya nggak mungkin yang datang sekian banyak. Betul? Ayo coba sholawatan mulai habis isya. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil nuqad wa tanfariju bil kurbat wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa yastaskal ghamamu bi wajhil karim wa sahbi fi kulli lamhatin wa nafasin ba'da kulli ma'lumin lak. 5 menit wis ndoweh kabeh. Ayo coba. Mughram. Qalbi bi hubbika mughram. Ya Mustafa al Mukarram. Ya Rasulullah, mughram. Qalbi bi hubbika mughram. Ayo coba sholawatan kayak gitu. Ayo. Jamalak ma fitne. Masyafit mithlu ain. Asar fuadi wijat widadi. Jajal kuat berapa menit? Nah, tapi kalau dikasih jeduk-jeduk itu kan betah lama. Mbah, paham mbah ndak? Pokoknya baca sholawat. Nanti di akhirat yang paling cepat disyafaati Rasulullah adalah yang paling banyak bersolawat. Yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah adalah yang paling banyak bersolawat. Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Sedekat-dekatnya manusia dengan aku kelak di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepada aku. Yang paling cepat disyafaati Nabi adalah yang paling banyak bersolawat kepada Nabi. Kan Nabi itu besok di akhirat masuk surga pertama. Yang membuka pintu surga itu Rasulullah. Yang diserai kunci pintu surga itu Rasulullah. Rasulullah buka pintu surga, kemudian ngecek kondisi surga, dicek sama Rasulullah. Ini yang sebelah ini atas ini paling tingkat paling atas. Oh ini surganya kiai-kiai itu nanti di sini. Nah, ini pengasuh pesantren, terus ini guru-guru agama, guru-guru TPQ, terus ini pimpinan perusahaan di bawah. Di bawah. DPR di bawah, DPR RI itu di bawah surganya nanti. Gimana ini jadi apa enggak ini? Nah, terus Rasulullah keluar lagi. Ngapain? Nyari umatnya. Ummati, umatku. Ini orang asam-asam kok belum ada yang masuk surga ini. Padahal orang Bojonegoro Jawa Timur udah masuk surga semua. Terserah aku, sing ceramah aku kok. Lah siapa yang paling cepat ditemukan Nabi, yang paling banyak bersolawat? Itu ada tanda, di keningnya ada cahaya. Bahkan siapa yang
tiap hari bersolawat tidak kurang dari 100 kali, kutibat baina ainaihi bara'atun minan nar. Di antara kedua matanya, di keningnya sini ada stempel cap bara'atun, kok cap mangga. Wow, iku korban TikTok iku mesti. Nanti cap mangganya nanti. Ini di antara kedua mata, di kening sini ada stempel tulisannya bebas neraka, bara'atun minan nar. Masya Allah. Ya di alam kubur ya enteng. Ngadepi malaikat mungkar nakir itu pasti semuanya akan ketemu, karena malaikat mungkar nakir itu kan panitia tes masuk alam kubur. Itu nanti semuanya ditanya, kereng man rabbuka. Nah orang yang banyak bersolawat begitu ditanya man rabbuka, celing dari keningnya ada tulisan bebas neraka. Malaikatnya nggak jadi nanya, aduh ini ada tulisan bebas neraka ini. Malaikatnya dari Madura ini. Aduh, balik. Balik akhirnya. Di akhirat juga gitu, mau masuk ke surga itu aku dapat kabar ini, A1 ini. Nanti ada 19 pos pemeriksaan. Loh, enggak dikit loh pos pemeriksaannya itu. Razianya itu 19 kali. Nah, orang yang di keningnya ada tulisan bara'atun minan nar, begitu ada pos pemeriksaan, celing, lolos. Celing, oh Anwar Zahid, lolos. Oh Anwar lolos. Kan celing, bebas neraka. Kalau ngono-ngono iku ruwet ngono iku. Apalagi iki has ruwet iki. Lah sekarang kalau nggak ikut nyangoni jangan cerewet. Koyok nyumbang piro. Kalau kita nggak bisa deket ke sumber mata airnya, ya minimal kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, agar kita mendapatkan loberan dari air bersih, supaya keruhnya kita, buteknya kita hilang karena digerojok oleh air yang bersih. Siapa? Sungai-sungai besar yang airnya masih bersih yang harus kita dekati, tidak lain dan tidak bukan adalah para ulama alladzina hum warasatul anbiya. Para ulama, para kiai yang menuntun kita, membimbing kita untuk mendekat kepada sumber mata air, untuk menjalankan tuntunan-tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.